sambil basa-basi ngomong sama bapaknya, ngobrol, dan tibalah di tempat yang katanya home industry itu. Tapi sebelumnya kita juga udah minta bapaknya buat ke Malioboro. Cuma bapaknya bilang kalau Malioboro itu udah pindah dan jam segini udah tutup. Akhirnya kita belanja di sana, tapi aku nggak dapet apapun barang-barang yang murah. Justru menurut aku barang-barang di sana itu mahal banget dan harganya 2 kali lipat. Kali lipatnya di Malioboro. Don't know where I'm going. Step into my room, baby. Isu tentang motor waktu itu, becak motor waktu itu kan juga adanya larangan itu karena disinyalir Pak waktu itu ya. Iya. Di koran itu juga diberitakan disinyalir ada motor yang dipakai itu adalah motor Betul. Iya. motor curian Iya. atau motor hasil kredit yang Tidak. dilunasi Iya. kemudian diubah jadi itu benar nggak Pak? Ya, nek kalau kredit memang saya akui karena becak itu kan saya katakan sama Bapak catat ekonomi lah. Kredit wong makan saja we ditunda Pak, apalagi untuk bayar itu kan. Iya, itu memang nek motor curian itu saya kira dari PBMY belum pernah kita jumpai. Oh gitu. Anggota PBMY sekarang berapa Pak jumlahnya Pak? Yang saya masukkan ke dinas provinsi, di subprovinsi itu 1.700. 1.700. Jadi sebenarnya meningkat terus ya jumlah pengendara becak atau Iya. penarik becak motor itu ya Pak ya. Dari mulai 200, 700, 1.200, sekarang 1.700. Iya. Rata-rata pendidikan mereka apa Pak? Kebanyakan SD Pak. Kebanyakan SD. Iya. Ada nggak yang tingkat mungkin sekolah pernah kuliah gitu ada nggak Pak? Mungkin anaknya yang kuliah terus tidak mau kuat membiayai terus sekarang bisa itu ada. Oh gitu. Itu contoh saya tidak lulus Pak. Ya. Jadi nek kerja mau kerja apa di kantoran ya enggak masuk, Terima. terus sudah tua, Ya. terus mau di bangunan sudah tidak ada yang mau mengajak. Nah, saya solusinya ya bisa itu karena saya masih punya keluarga Pak. Ya. Jadi kita untuk meningkatkan ekonomi Pak, untuk Ya. hidup itu loh Pak. Ya. Oke, Pak, kembali ke tadi PBMY kan berjuang untuk bisa diresmikan, bisa Iya. dilegalkan ya. Ya, Sampai sekarang belum ya Pak ya? ya Belum dapat. sampai sekarang kita kemarin sudah koordinasi sama beliau-beliau dari provinsi maupun dewan provinsi itu mau bikinkan becak betrik. Itu rencana. Sudah lama belum rencananya? Nah, rencana sudah lama sekali, sudah Tahun berapa itu Pak? 7 tahunan Pak. 7 tahun, sampai Ya. sekarang belum terwujud. Kemarin sudah itu di tempat PBM ada 5 tapi gagal itu loh. Gagal kenapa Pak? Karena pertama untuk narik tamu itu malah membahayakan keselamatan ban yang di depan itu nek untuk belok itu biasanya langsung pecah itu loh, seperti jadi ongkol 8 itu loh Pak. Oh ya? Iya, itu sering terjadi. Ada jegoran sedikit langsung dekluk. Itu pelaknya yang depan itu. Jadi sudah dilakukan beberapa percobaan, Iya. ternyata gagal. Iya. Betrik itu sendiri Pak ya? Oh, enggak, Bukan. kemarin tenaga listrik tes-tesan itu loh Pak. Oh yang cas. Ya, itu saya dikasih 5 atau 4 itu dari disub provinsi. Saya coba 1 minggu sudah hancur. 5 itu dikasih begitu aja, hibah. Enggak, itu untuk uji coba dulu. Nah, Nanti enggak cocok, itu nanti bisa dikoreksi apa yang kelemahannya bisa ini. Akhirnya semua lemah, oke, gagal. gagal. Terus ada lagi Ini tipe yang lain, Iya. Patrick ini pernah Iya. dicoba belum Pak? belum, ini baru sosialisasikan. Oh, baru akan ini ya? Iya, Nanti berarti kalau itu sudah,
Berarti legalisasinya mulainya dari situ ya Pak? Iya. Becak itu asal usulnya jelas. Iya. Asapnya jelas. Iya. Ini memang dibikin oleh satu pabrik Iya. dengan kelayakan tertentu, Iya. keselamatan tertentu Iya. sehingga boleh dioperasikan kan Oke, gitu. Kira-kira iya. gitu ya. Iya. Tapi kan terus harus bayar itu Pak, harus beli atau gimana ceritanya? Saya kira nek teman-teman untuk bayar itu tidak mampu karena itu bayarnya terlalu sangat banyak. Berapa Pak kira-kira perkiraannya? Perkiraan saya ya ini ya. Ya, Itu gambaran saya 25 sampai 30. juta Iya. satu unitnya. Iya. Wah, cukup mahal juga ya Pak Iya. ya. Kalau di kredit jangka panjang itu Saya kira tukang becak itu teman-teman nggak bisa, mbok kredit pun nggak bisa. nah, pilihannya mungkin Ya disubsidi, itu mungkin disubsidi. ya disubsidi karena becak wisata kan sudah bikin koperasi. Mhm. Nah nanti dihibahkan di koperasi. Oh gitu. Iya. Jadi nanti misalnya sudah disubsidi terus dicicil melalui koperasi gitu. Ya mungkin besok pelaksana Skemanya seperti itu ya. ya. Oh. Itu sudah banyak atau semua sudah tahu Pak soal itu Pak. Untuk pemerintah sudah tahu ya arahnya ke mana sudah tahu. Teman-teman di PBMJ sudah tahu semua ya. Nah tidak banyak yang tahu karena ini belum terbukti toh. Oh. Nah sudah terbukti kami sosialisasi gitu. Oh, oke. Take you on a ride into a city line. Tapi kira-kira dengan ya mestinya ada berkorban sedikit, Iya. tapi ke depan kan lebih Enak. aman ya Pak. Iya, lebih aman. Bapak bersetuju ya dengan itu Pak? Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Ya kita doakan Pak mudah-mudahan cepat Amin. supaya nggak ada was-was di jalan, Iya. nyari makan, Iya. nyari nafkah Iya. enak gitu Iya. kan Pak ya. Ya. Nah sekarang kalau PBMY itu sudah terwujud salah satu tujuannya, Iya. yang lain-lain yang belum terwujud apa Pak? Dari apa cita-cita membentuk organisasi itu kan tidak hanya untuk melegalkan ya. Iya. Kalau jenengan kemarin dalam beberapa kesempatan kan ya menyadari becak itu becak wisata ya harus bersih, harus gimana Pak itu? Artinya PBMJ gimana pandangannya PBMJ? Karena PBMJ punya apa ya ambisi. Mhm. Ambisi itu supaya pengunjung atau pariwisata ke Jogja itu supaya tidak kapok. Itu caranya seperti apa? Kami mengikuti aturan beliau Bapak Gubernur. Nah, karena becak itu tidak tahu untuk apa, kami hanya bisa untuk bersih-bersih di pangkalan kami, untuk pakaian yang rapi, terus melayani tamu yang sopan santun, jangan sampai minum berbau alkohol. Oke. Terus di jalan itu ya jangan kebut-kebutan, ramah lingkungan, karena nek kebut-kebutan kan itu tadi becak kan belum layak standar itu. Jadi nek kebut-kebutan nanti tidak membahayakan keselamatan orang. Ya. Ciri-ciri anggota PBMJ apa Pak? Di becaknya ada apa? Nah, pertama Bendera hijau itu? iya ada tulisan becak motor PBMJ Yogyakarta. Pakai Terus bendera yang hijau, terus yang satu KTA, KTA -nya. iya yang tanda tangani oleh seperti pengurus. ini ya, Iya, KTA Bapak itu ya. ini ya. Oh, itu Ini- wajib dipakai oleh para oke. ya, Pak ya. Jadi Iya. kalau wisatawan mau naik becak sebaiknya Yang pilih, ada KTA. Pengayuh, pengendara Pakai- driver becak yang menggunakan KTA. Iya, Dan sama bendera. Resmi punya Bendera. menjadi anggota PBMJ bendera hijau ya. Ciri-cirinya gitu Pak ya. Karena gini Pak, saya pernah pengalaman teman-teman yang di lapangan itu sering ada penumpang yang lalai HP sama yang banyakkan HP. Lupa. Iya, sama Tinggal- kamera. Oh ya. Dompet itu jarang tapi ada. Nah itu saya yang takutkan seperti itu. Nanti nek aturan itu digunakan sama becak liar untuk menjelekkan nama baik PBM kan bisa. Tapi nek pakai KTA sama bendera, nah itu loh Pak.
Jadi sebaiknya nanti wisatawan itu selain memilih beca PBM-nya juga memotret itu ya Pak. Iya. Kalau lupa kameranya di mana ya, Nah. atau apanya ketinggalan gitu kan, Iya. bisa kontak ke PBM-nya ya Pak. Iya, ya? itu Gitu. setiap pangkalan mesti ada satgas untuk pengaduan. Oh, Setiap gitu. pangkalan di Malioboro. Di mana Pak pangkalannya Pak? Di Malioboro, setiap cekungan, Titik apa ada Pak? cekungan Malioboro itu ya. Jadi pertigaan-pertigaan atau Oh, perempatan dari Malioboro. kelompok. Ada yang mangkal di situ. Ada bertugas satgasnya. sebagai Satgas. Iya, Gitu. jadi nek misalnya Bapak ini ketinggalan bener, terus fotonya ada, itu nanti bisa diurus. Atau merasa ditipu, gitu Ah, ya. nanti atau bisa. merasa dipermainkan, Nah. bisa mengadu ke Satgas. Iya, Wah, Satgas. ini luar biasa ini. Iya. Jadi ini wisatawan juga jangan asal apa ya, Naik, naik darah Iya. terus memberitakan sepertinya semuanya jadi jelek gitu Iya. kan. Ini harus melalui cara-cara yang sudah disediakan sebenarnya Iya. Pak ya. Di PBMJ sendiri sudah ada Satgas untuk menampung keluhan-keluhan. Luar Iya. biasa ini. Nah ini kan perlu disosialisasikan ke banyak pihak ini Pak Iya. ya. Terus Pak kalau sekarang ada keluhan itu Pak ya, yang sebenarnya pelakunya bukan PBMY gitu. Iya, iya. Itu PBMY kan kena getahnya juga. Iya, Pak, Gimana memang. itu Pak? Anunya? Nah, seperti kemarin, Kemarin ada TikTok atau apa itu. yang mengeluh nah, bahwa dia minta diantar ke Malioboro, tapi ternyata diantar ke tempat lain dengan alasan Malioboro itu, kemudian mengunggahnya, posting di media sosial, seolah-olah semua becak kan di Jogja. Nah gimana Pak jenengan? pertama saya akan telusuri apa itu memang benar pakai becak motor atau anggota kami dulu. Oh gitu. Nah, setelah memang anggota kami itu memang benar, ya nanti kena sanksi, kami minta maaf ke dinas pariwisata atau pemerintah yang terkait. Ya. Terus nek itu misalnya becak liar, kami tidak bisa untuk Mengatur ya, ya Pak. mengatur, karena yang kemarin itu penumpangnya itu naiknya di Malioboro, yang TikTok kemarin itu Pak. Kok suruh ngantarkan di Malioboro? Nah itu kan suatu kejanggalan. Gitu. Itu teman saya sudah saya ajak ke dinas pariwisata untuk meluruskan. Sudah di Malioboro, kok kon ngantar neng Malioboro, itu sudah kejanggalan ya Pak ya. Terus yang kedua, bakpia kok harganya satu kotaknya 75.000, itu tidak masuk akal. Itu kami bisa untuk tanggung jawab bakpia mana yang 75 Harusnya itu. disebutkan gitu. Iya. Tapi yang mana gitu ya. Mesti saya akan cek. Ya. Saya juga tidak mau nanti untuk membuat harga yang tinggi tidak wajar. Bapak nggak mau ngantar ke sana gitu. Saya tidak mau. Soalnya nanti kami yang kena imbas. Saya misalnya untung 1 hari, tapi ruginya bisa tahun-tahunan Pak. Oh gitu. Jadi kami juga tahu. Saya tidak akan memaksa. Bapak mau kemana? Mencari bakpia. Di mana? Misalnya di sana di pabriknya, ya saya antarkan. Harganya berapa? Sekian. Tidak boleh memaksa ya. Ya, Pak, tidak memaksa. Terus saya suruh beli di sana aja Pak. Yang beli itu saya bukan kamu. Nah itu seperti itu lah. Saya tidak berani seperti itu. Kalau memang itu Pak, teman-teman becak motor PBMY sudah kita sosialisasi. Kami setiap pertemuan sosialisasi seperti itu. Oke. Marilah bantu pemerintahan supaya pemerintahan itu untuk membuat ikon Jogja itu jangan hanya omongan yang buktinya tidak baik di lokasi. Contohnya yang tidak baik ya seperti kemarin TikTok itu. Ternyata itu saya kira mencari sensasi Pak itu. Hanya saja gini Pak, mungkin mohon maaf ya, kemarin itu kan saya juga baca sekilas tapi di reaksi komen-komennya itu kok, oh iya saya juga ngalami kayak gitu. Yang satunya juga bilang, oh saya juga pernah mengalami beberapa tahun yang lalu.
kan kejadian tidak hanya sekali dua kali Pak ya, Iya. orang merasa ditipu. Iya. Ya kita tidak pungkiri memang mungkin bisa terjadi seperti itu karena orang banyak loh. Iya. Apalagi Bapak tadi bilang bahwa di luar anggota PBM-nya juga ada becak-becak liar Iya. yang Bapak nggak bisa kontrol kan. Iya. Nah ini kira-kira ke depan ini supaya Jogja menjadi sebuah kota tujuan wisata yang baik, kira-kira PBMY akan melakukan apa Pak? Gitu. Nah, programnya apa ini Pak? Sebentar saya nanti yang masalah yang depan tadi ya Pak ya. Untuk wisata itu dibanding yang komen sama yang baik 91 banyak yang baik. Oke. Itu contoh Pak saya sendiri, teman saya yang di Melia. Itu saya setiap tamu dari Singapura maupun Malaysia mesti telepon saya akan ke rumah Pak Parmin nginep di sana. Sampai nginep di rumah Pak Parmin? Iya, itu anak saya dibantu untuk waktu itu sekolah. Oh gitu. Iya, terus korban waktu Idul Adha itu dia korban sapi di depan rumah saya kan ada masjid. Ya. Itu korban sapi Pak. Jadi jelas lah kalau Itu yang baik banyak kalau Pak. seperti itu kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Pak Parmin dan juga teman-teman itu kan menarik simpati konsumennya tahu Iya, Pak? Karena iya. berbuat baik, sopan dan menarik simpati. Iya. Kemudian sampai membantu ya Iya. sekolahnya Iya, Pak Parmin. iya sampai Sama ada bikin rumah supaya tidak kelihatan batanya diperbaiki bagus gitu loh Pak. bahkan si bekas atau konsumen Ya. ini mau-maunya datang ke rumah Pak Parmin untuk Iya. membantu gitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi tadi 99 Satu. atau 99% sebenarnya kesannya baik ya Pak ya. Iya. Karena diperlakukan dengan baik oleh Iya. antara lain para Tidak penari komen, beca, ya. sebenarnya orang seperti itu banyak tidak komen. Tidak mau komen yang macam-macam, Iya. yang jelek nggak mau ikut-ikutan. Ah. Nah, jadi janganlah diketiawi ya kan. Iya. Ya. Jadi ini ya bagian dari apa namanya ujian-ujian ya Pak yang Iya. harus dilalui lah itu. Iya. Mudah-mudahan aja semuanya baik. I'm city man. Oke, siap, siap, Pak. Iya Pak.